Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Melinda dengan NIM 23571007, mata kuliah Filsafat dan Sejarah Matematika, dosen pengampu Pepi Rahmadeni MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang matematika India kuno. Permulaan matematika Cina adalah berlainan bila dibandingkan dengan berasal dari belahan dunia lain, sehingga cukup masuk akal bila dianggap sebagai hasil pengembangan yang mandiri. Tulisan matematika yang dianggap tertua dari Cina adalah Chou Pe Xuanqing, berangkat tahun antara 1200 sebelum Masehi sampai 100 sebelum Masehi. Meskipun angka tahun 300 sebelum Masehi cukup masuk akal. Hal yang menjadi catatan khusus dari penggunaan matematika adalah sistem notasi posisional bilangan desimal, disebut pula bilangan batang, di mana sandi-sandi yang berbeda digunakan untuk bilangan antara 1 dan 10. Dengan demikian, bilangan 1, 2, dan 3 ditulis menggunakan lambang untuk 1, diikuti oleh lambang untuk 100, kemudian lambang untuk 2, diikuti lambang untuk 10, diikuti oleh lambang untuk 3. Cara seperti inilah yang menjadi sistem bilangan paling canggih di dunia pada saat itu. Mungkin digunakan beberapa abad sebelum periode Masehi dan tentunya sebelum dikembangkannya sistem bilangan India. Dapat dilihat contoh di bawah. Tapi bagaimanapun tulisan angka ini masih kurang efisien karena pada saat itu tidak ada konsep atau simbol untuk angka 0 hingga membatasi kegunaan tulisan nomor dalam bahasa Cina. Karya tertua yang masih terawat mengenai geometri di Cina berasal dari peraturan kanonik filsafat mohisme, kira-kira tahun 330 sebelum Masehi, yang disusun oleh para pengikut Mozi. Mojing menjelaskan berbagai aspek dari banyak disiplin yang berkaitan dengan ilmu fisika dan juga memberikan sedikit kekayaan informasi matematika. Setelah pembakaran buku pada tahun 2212 sebelum Masehi, dinasti Han menghasilkan karya matematika yang barangkali sebagai perluasan dari karya-karya yang kini sudah hilang. Yang terpenting dari semua ini adalah 9 bab tentang seni matematika, judul lengkap yang muncul dari tahun 179 Masehi, tetapi wujud sebagai bagian di bawah judul yang berbeda. Ia terdiri dari 246 soal kata yang melibatkan pertanian, perdagangan, pengerjaan geometri yang menggambarkan rentang ketinggian dan perbandingan dimensi untuk menara pagoda Cina, teknik survei dan bahan-bahan segitiga siku-siku. Pada masa penemuan matematika di Cina terdapat 4 dinasti memimpin jalannya kepemerintahan, di antaranya 1. Dinasti Shang. Dinasti Shang merupakan dinasti pertama di Cina. Bukti keberatan berasal dari penemuan di Erleto, Zhou Hou, dan Sacheng. Yang kedua, dinasti Zhou. Dinasti Zhou lumbuh kuning. Ketiga, dinasti Qin dinobatkan sebagai kaisar pertama Cina yang berhasil menyatukan perpecahan antar kerajaan. Kontribusi besar dinasti Qin diantaranya terbentuknya konsep pemerintahan terpusat, penyatuan undang-undang hukum, diterapkannya bahasa tertulis, penemuan satuan pengukuran dan mata uang bersama Cina. Yang keempat, dinasti Han didirikan oleh Liu Bang, seorang petani yang memimpin pemberontakan rakyat dan meruntuhkan dinasti sebelumnya. Pada dinasti ini mampu membuka perdagangan antara Cina dan Eropa melalui jalur sustra. Selanjutnya ada materi tentang sistem bilangan Cina kuno.
Konsep bilangan Cina kuno mulai diperkenalkan pada 213 sebelum Masehi, di mana pada masa itu sistem notasi posisional bilangan desimal telah ditemukan oleh masyarakat Cina kuno. Sistem tersebut dalam bahasa Cina dikenal dengan Suzhou atau bilangan batang, yang di dalam bahasa Inggris disebut root numeral. Sistem numerasi ini diperkirakan sudah berumur ratusan tahun lalu, bahkan sebelum bangsa Indonesia mengadopsi notasi proporsional. Bilangan ini dikenal dengan sebutan bilangan batang karena perhitungan dilakukan menggunakan batang bambu kecil, batang gading, atau bisa juga besi yang kemudian disusun. Benda tersebut mewakili penggunaan angka 1 hingga 9. Bilangan ini belum mengenal angka 0, sehingga hal tersebut menjadi salah satu kelemahan bilangan ini. Namun nilai tempat angka pada bilangan Suzhou sudah ada. Sebenarnya mereka telah mengenal angka 0 itu dalam artian sebuah ruang kosong. Hanya saja untuk simbol 0 bangsa Cina belum mengenalnya. Bangsa Cina juga memiliki lambang tersendiri untuk sistem bilangan mereka. Akan tetapi, ketika peristiwa pembakaran buku-buku non-resmi menurut pemerintah Kekaisaran Qing Huang pada 213 sebelum Masehi, cukup sulit untuk menemukan sisa buku yang masih memuat lambang angka Cina tersebut. Sampai pada abad ke-2 Masehi ditemukanlah tulisan matematika yang tertua berjudul Chou Pe Suan Qing atau Jius Hang Suan Su, yang saat ini telah diterjemahkan dengan judul Night Chapter on the Material Art, yang terdiri atas 9 bab dan 246 permasalahan matematika. Selanjutnya ada materi tentang matematika India kuno. Matematika India atau juga bisa disebut matematika Hindu muncul pada abad ke-26 sebelum Masehi dan berakhir pada abad ke-14 Masehi. Matematika India ini berkembang setelah matematika Cina dan berakhir tepat sebelum munculnya matematika Eropa abad pertengahan. Matematika India dimulai sejak munculnya sebuah peradaban yang terletak di daerah aliran Sungai Indus. Peradaban ini biasa disebut peradaban Lembah Indus. Kota-kota yang merasa tempati kala itu diatur secara geometris. Peradaban Lembah Sungai Indus merupakan sebuah peradaban kuno yang hidup sepanjang Sungai Indus dan Sungai Gagar-Hakra yang sekarang Pakistan dan India Barat. Peradaban ini sering juga disebut sebagai peradaban Harappa Lembah Indus karena kota penggalian pertamanya disebut Harappa, atau juga peradaban Indus Sarasvati karena Sungai Sarasvati yang mungkin kering pada akhir 1900 sebelum Masehi. Pemusatan terbesar dari Lembah Indus berada di timur Indus, dekat wilayah yang dulunya merupakan Sungai Sarasvati kuno yang pernah mengalir. India telah memiliki pengetahuan besar mengenai matematika. Angka 0 diciptakan oleh bangsa India kuno. Demikian juga sistem desimal. Matematika Hindu atau matematika India dikenal sebagai Sulwa Sutra atau tali dari sloka. Ini berkaitan dengan pembangunan altar tempat pemujaan dan upacara korban. Formula dari Sulwa Sutra sifatnya empirik. Sesungguhnya dikatakan bahwa Sulwa Sutra mungkin merupakan pengaruh di belakang perkembangan, kemudian dari geometri Yunani. Semua hal yang datang dari matematika India, angka 0 adalah yang paling menonjol sekitar abad ke-15 sebelum Masehi. Bangsa India diusir oleh bangsa Arya yang datang dari Asia Tengah selama kira-kira 1000 tahun. Bangsa Arya menyempurnakan tulisan Hindu dan bahasa Sanskerta.
beberapa penulis agama. Tulisan ini juga menulis sejarah matematika karena lahirlah matematika Vedanta yang berkembang di India sejak zaman besi, sekitar abad ke-9 sebelum Masehi. Seorang matematikawan bernama Satapatha Brahmana mulai menemukan pendekatan nilai kuadrat, dan kemudian antara abad ke-8 dan ke-5 sebelum Masehi, Sulbasutras memberikan tulisan-tulisan geometri yang menggunakan bilangan rasional, bilangan prima, aturan 3 dan akar kubik, yaitu dengan menghitung akar kuadrat dari 2 sampai sebagian dari 100 ribuan. Memberikan metode konstruksi lingkaran dan perhitungan luasnya menggunakan susunan persegi, menyelesaikan persamaan linear dan kuadrat, serta mengembangkan triple Pythagoras secara aljabar, dan memberikan pernyataan dan numerik untuk teorema Pythagoras. Pada tahun 550 bangsa Hindu menemukan bilangan nol dan penulisan sistem letak untuk bilangan. Angka India atau Argam Hindiyah dimulai satu tempat kosong untuk angka nol. Ini terbukti telah dituliskan posisi itu pada kitab Injil orang India. Para ahli matematika India telah lama menemukan bilangan nol, tetapi belum ada simbolnya. Kemudian Aryabhata menyebut bilangan nol dengan kata K. Aryabhata telah memasukkan nol dalam sistem perhitungan, bukan sekadar tempat kosong. Konsep bilangan nol menggunakan satu tempat kosong di dalam pengaturan bentuk tabel telah dikenal dan digunakan di India pada abad ke-6. Naskah tertua yang diketahui menggunakan nol adalah karya Jain dari India yang berjudul Lokabhijaga. Selanjutnya ada materi tentang sistem bilangan India kuno. Setelah diteliti, penomoran India hanya berbasis 10 atau simbol uang berbeda 1 sampai 9, berlawanan pada sistem berbasis 60 Babilonia, dan simbol mengambil pada bentuk tertutup atau rumus yang sekarang digunakan di Eropa abad 15. Sistem angka India sering disebut di barat sebagai sistem Hindu-Arab atau hanya angka Arab karena mencapai Eropa melalui orang Arab. Sementara itu, angka modern saat ini berasal dari simbol yang digunakan oleh para ahli matematika Hindu India sekitar tahun 200 sebelum Masehi, yang kemudian dikembangkan oleh orang Arab, dibandingkan dari seluruh angka yang ada, atau 1 sampai 9. Angka 0 merupakan angka paling terakhir kemunculannya. Terdapat beberapa angka yang ditemukan di India, yaitu 1. Angka Brahmani atau angka Brahmi. Angka Brahmi ada sejak abad 1 sebelum Masehi dan masih digunakan sampai sekarang. Ada beberapa teori yang kedepankan oleh para ahli sejarah mengenai asal-usul angka ini, yaitu: pertama, ada angka Brahmi berasal dari kebudayaan Sungai Indus sekitar 2000 sebelum Masehi. Yang kedua, angka Brahmi berasal dari angka Aramean. Yang ketiga, angka Brahmi berasal dari abjad Kharoshthi. Yang keempat, angka Brahmi berasal dari abjad Brahmi. Dan yang terakhir, Brahmi berasal dari sistem angka. Berikut adalah contoh Brahmi 1, 2, dan 3. 2. Angka Gupta. Periode Gupta adalah selama dinasti Gupta memerintah sampai ke Magadha di timur Laut India yang dimulai sejak awal abad 4 Masehi sampai abad 6 Masehi. Angka Gupta dibangun dari angka Brahmi yang tersebar luas oleh kerajaan Gupta. Yang ketiga, angka Nagari. Angka Nagari sering disebut-sebut oleh Al-Biruni
sebagai kebanyakan bilangan karena banyak dikirim ke dalam dunia Arab. Angka Nagari yang sering juga disebut angka Devanagari. Angka India menyebar ke bagian dunia antara abad 7 sampai 16 Masehi dan sudah menyebar sampai di Eropa di akhir abad 5 Masehi. Berdasarkan angka-angka yang ditemukan di India, kita dapat mengetahui perkembangan sistem angka India, yaitu dari angka Brahmi menuju angka Gupta, kemudian ke dalam angka Nagari, dan selanjutnya angka-angka India tersebut dikembangkan di bangsa Arab dan berkembang menjadi angka modern yang digunakan sekarang ini. Itu tadi materi tentang matematika India kuno. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.